adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun, sepanjang itu ada dugaan keterkaitan, pasti akan kami ambil. Aktris Sandra Dewi menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada 4 April lalu, usai suaminya Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka 8 hari sebelumnya atas kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Tiba di Kejagung pukul 9.30 pagi, Sandra Dewi didampingi oleh 2 kuasa hukumnya. Tampil santai dengan terus mengumbar senyum, Sandra Dewi juga sempat memberikan simbol hati kepada awak media. Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi untuk mendalami rekening Harvey Muiz yang sebelumnya telah diblokir oleh penyidik. Dalam rangka untuk memilah ya, mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan. Usai diperiksa selama 5 jam, Sandra Dewi tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan atas kasus yang tengah menjerat suaminya. Sebelumnya pada Rabu 27 Maret lalu, Kejaksaan Agung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejagung, Harvey keluar dengan mengenakan rompi pink, khas tahanan Kejagung dengan tangan terborgol, digiring memasuki mobil tahanan. Harvey Muiz selaku perwakilan PT Refinet Bangkatin atau RBT berperan melobi beberapa smelter di kawasan izin usaha pertambangan PT Timah untuk mengakomodasi pertambangan liar. Harvey memfasilitasi pertambangan liar tersebut dengan sewa menyewa alat peleburan timah. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter. Lebih lanjut, Kuntadi mengungkap ada 4 perusahaan smelter yang dihubungi oleh Harvey untuk ikut dalam kegiatan ilegal tersebut, yakni PT SIP, CV, VIP, PT SBS, dan PT TIN. Kepada smelter tersebut, Harvey meminta untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk diberikan kepadanya dengan dalih pembayaran dana sosial atau CSR. Harvey Muiz menjadi tersangka ke-16 dalam kasus megakorupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah.
Usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi, penyidik Kejagung menggeledah rumah Harvey Muiz dan Sandra Dewi di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan pada 1 April 2024. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti serta 2 mobil mewah milik Harvey Muiz. Kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil, Rolls Royce sama Mini Cooper. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat, termasuk dokumen barang bukti elektronik, CCTV, komputer dan sebagainya, dan barang-barang berharga yang tidak bisa kita sebutkan pada hari ini karena masih dalam verifikasi teman-teman penyidik. Mobil mewah Rolls Royce asal pabrikan Inggris ini merupakan hadiah ulang tahun ke-40 Sandra Dewi yang diberikan sang suami Harvey Muiz pada Agustus 2023 lalu. Mobil dengan plat sesuai inisial Sandra Dewi tersebut ditaksir seharga 18 hingga 25 miliar rupiah. Penyitaan aset suami Sandra Dewi terus dilakukan seiring perkembangan penyidikan. Terbaru pada Kamis 25 April lalu, Kejagung kembali menyita 3 mobil mewah milik Harvey Muiz. Salah satunya mobil sport merek Ferrari berwarna merah. Hingga kini sudah ada 7 mobil mewah Harvey yang telah disita oleh Kejagung. Kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM, dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan. Tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun, sepanjang itu ada dugaan keterkaitan pasti akan kami ambil. Pengusaha tambang yang lahir pada 30 November tahun 1985 silam mulai dikenal publik saat menikahi aktris Sandra Dewi pada November 2016. Pernikahan keduanya menarik perhatian publik lantaran digelar di Disneyland Tokyo, Jepang, dan diperkirakan menelan biaya hingga miliaran rupiah. Memiliki kekayaan yang melimpah membuat Sandra Dewi dan Harvey Muiz hidup dengan bergelimang kemewahan. Mulai dari rumah mewah, mobil, pakaian, hingga tas bermerek yang memiliki harga fantastis. Selain di dalam negeri, Harvey Muiz dan Sandra Dewi juga memiliki hunian mewah di Australia. Keduanya juga sering pergi liburan ke luar negeri mulai dari Prancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Kekayaan Harvey Muiz juga diperlihatkan saat ia menghadiahi jet pribadi kepada anak pertamanya sebagai hadiah ulang tahun kedua. Tak tanggung-tanggung, harga jet pribadi tersebut ditaksir mencapai 270 miliar rupiah. Pemberian jet pribadi kepada sang anak di tahun 2022 tersebut bahkan sempat mendapatkan sindiran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena sekarang ini ada juga kan di media sosial anak-anak yang baru umurnya 2 tahun udah dikasih hadiah pesawat, bukan pesawat-pesawatan ya, pesawat beneran sama orang tuanya. Jadi memang di Indonesia kan ada yang crazy rich. Tak hanya menyeret suami Sandra Dewi, kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 juga menyeret sosialita yang dijuluki Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Apa peran Helena Lim dalam kasus ini? Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi.